Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran PAI kelas 6 ya. Yang mana di sini nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya qada dan qadar ya. Nah, supaya teman-teman tahu bahwa qada dan qadar itu semua ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk yang pertama ya, sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz berharap juga dan Ustaz ingatkan lagi tetap jaga kesehatan, sehat, dan tak lupa juga jangan lupa tetap jaga sholat 5 waktu dengan baik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang pertama adalah tentang qada ya. Qada itu apa? Qada itu secara bahasa artinya adalah ketetapan ya, atau bisa jadi keputusan yang dibuat oleh Allah. Nah, secara istilah qada itu apa? Qada itu adalah ketetapan oleh Allah yang ditetapkan dari sejak zaman azali ya. Azali itu artinya adalah sebelum manusia itu diciptakan. Nah, itu qada ya. Makanya Allah itu selalu membuat rencana sebelum kita itu diwujudkan atau kita sebelum dilahirkan ke dunia ini sudah diqadakan sama Allah semua. Besok kita matinya di mana, kemudian menjadi orang mana, orang Indonesia atau di negara mana. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah semuanya. Dari awal lahir sampai mati, bagaimana prosesnya kehidupan kita, sampai kita itu mungkin pernah kapan nanti kita masuk sekolahnya, sekolah di mana. Lah itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita dilahirkan ya. Kemudian di dalam keterangan qada ini Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hadid ya ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab ya, atau lauhul mahfud sebelum kamu atau kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Allah sebelum dilahirkan. Jadi di lauhil mahfuz sana itu ada keterangan ya. Di lauhil mahfuz sana ada yang namanya pohon ars. Nah, pohon ars itu di sana sudah dijelaskan ada satu nama yang ada di pohon ars itu. Di satu nama itu ada satu nama yang dituliskan nanti perjalanan hidupnya itu seperti apa, sudah dituliskan di sana semuanya. Nah, dari lahir sampai mati. Nah, itu perjalanan hidupnya sudah ditentukan di situ. Nah, ketika orang sudah mau mati, nanti pohon ars itu daunnya akan menguning. Kalau orang itu sudah mau meninggal, kalau sudah waktunya meninggal, daun itu akan jatuh. Nah, ketika jatuh itu akan diambil oleh malaikat Israel, kemudian malaikat Israel mendatangi nama yang ada di daun itu. Kemudian orang yang ada di bumi akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, itu contoh dari qada ya, ketetapan Allah yang ditulis sejak zaman azali atau zaman sebelum kita dilahirkan di dunia. Kemudian yang kedua adalah pengertian qadar. Qadar itu secara bahasa artinya adalah ukuran, timbangan atau kadar. Bisa jadi takaran, ukuran ya. Nah, qadar itu secara istilah agama adalah ketetapan aturan Allah semua makhluk dengan bentuk ukuran tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, artinya apa? Bahwa besok ketika lahir di dunia itu, orang yang lahir itu nanti dia lahir dalam keadaan bagaimana? Oh, dia nanti lahir hidungnya mancung, kulitnya putih, kulitnya mungkin kuning atau mungkin kecoklatan sawo mateng. Oh, besok dia lahirnya rambutnya lurus. Lah itu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Allah menjelaskan dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, jadi disesuaikan. Nah, kadang
orang Indonesia dilahirkan kok misalnya lebih pendek dari orang luar, lah itu memang sudah ukurannya, ya. Orang Indonesia memang ukurannya segini, ya, pendek dan kecil. Tapi kalau orang luar sana, ya, di luar Indonesia sana ada yang orangnya tinggi-tinggi, gede-gede badannya. Nah, itu sudah ditempatkan pada tempatnya masing-masing, ya. Ada yang tingginya sampai 2 meter lebih, badannya tinggi besar. Nah, seperti itu, ya. Apalagi orang yang Timur Tengah, orang Eropa, lah itu orangnya tinggi besar. Tapi orang Indonesia, itu orangnya sedang-sedang saja, ya. Itu sudah diatur oleh Allah, ditetapkan sesuai dengan ukuran masing-masing, ya. Kemudian qada dan qadar itu mempunyai sebuah hubungan, ya. Hubungan bagaimana? Hubungan yang mana qada dan qadar itu perlu diketahui yang membuat adalah Allah, ya. Qada dan qadar itu bisa dikatakan sebagai hukum atau ketentuan, ya. Jadi qada itu adalah ketentuan sejak zaman azali. Nah, sudah ditetapkan oleh Allah sejak dulu sebelum kita dilahirkan di dunia, ya. Sedangkan qadar itu adalah kenyataan sekarang. Nah, jadi bisa dikatakan ada rencana, ada pelaksanaan. Nah, kalau qada itu adalah rencananya Allah ketika manusia itu belum dilahirkan, kalau qadar itu adalah pelaksanaan setelah manusia itu dilahirkan, ya. Nah, makanya dalam surat Al-Hijr ayat 21 itu Allah menjelaskan, dan tiada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya atau baiknya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran yang tertentu, ya. Nah, artinya apa? Bahwa Allah itu membuat sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, ya. Jadi ketika manusia itu akan dilahirkan di dunia ini, semuanya sudah ditentukan semuanya. Kemudian ketika sudah dilahirkan di dunia, nah itu manusia tinggal menjalani ketentuan Allah. Oh, dia lahir sebagai laki-laki, lah itu sudah dituliskan sama Allah. Nah, jadi kita nggak boleh protes, kita lahir laki-laki pengen perempuan, nggak boleh, karena itu sudah qadanya Allah, ya. Kita lahir sebagai perempuan pengen jadi laki-laki, nggak boleh, karena itu sudah qadanya Allah, sudah ditulis sama Allah di zaman azali dulu, ya. Kita tinggal menerima, ya. Oh, kita dilahirkan di Indonesia, nah udah itu sudah qadanya Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang namanya qada dan qadar itu, ya, di pelaksanaannya yang disebut sebagai qadar. Nah, qadar itu menurut beberapa ulama mengatakan bahwa qadar itu disebut sebagai takdir, ya. Qadar itu disebut sebagai takdir. Nah, jadi takdir itu pelaksanaan dari rencana Allah yang namanya qada. Nah, takdir ini dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq, ada yang namanya takdir mubrom. Ya. Qadar nama lainnya adalah takdir. Ya. Takdir ini dibagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih bisa diubah. Ya, jadi ketika kita pengen berubah dengan kondisi kita di dunia ini, itu masih bisa. Contohnya, kita bodoh, kita nggak tahu apa-apa, nah, kita belajar, kita selalu rajin belajar, kita sekolah, nah kita menjadi pintar akhirnya. Nah, itu sebagai merubah dari takdir yang bodoh menjadi pintar. Kemudian ada orang yang miskin misalnya, dia kok miskin, dia pengen merubah nasibnya. Nah, kemudian dia bekerja keras, berdoa sama Allah. Nah, akhirnya dia bisa menjadi orang yang mampu atau orang yang kaya. Nah, itu namanya takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah. Nah, itu contohnya, ya. Nah, kemudian ada lagi orang yang hubungannya dengan takdir mu'allaq, ya. Dia misalnya sakit. Nah, dia sakit, harusnya dia itu nggak sembuh karena penyakitnya parah, tapi karena dia berusaha, kemudian dia berdoa,